Oke, mari kita lanjutkan. Sekarang ini kita coba dengan pasif sensor suhu. Kita gunakan adalah DHT22 yang saya punya. DHT11-nya lebih murah, cuman mungkin belum datang, jadi saya gunakan yang DHT11 ini aja. Sebetulnya dia punya 4 kaki. Cuman kalau kita beli dengan PCB-nya, maka dia hanya keluar 3 kaki saja. Karena satu kaki itu not connected sebetulnya. Jadi ada yang plus, negatif, ini plus ke positif, baik itu 3,3 ataupun misalnya 5 volt. Kemudian yang paling pinggir ini adalah negatif ke ground, dan ini tengahnya adalah data. Dan datanya masukkan ke digital data, ya, bukan ke analog, bukan port analog. Baik, kita langsung aja ke ke programnya. Kita lihat programnya semacam ini. Ya, ini saya ambil dari library. Oh, sebetulnya dia harus pasang library dulu. Library-nya menggunakan DHT h.h ya. Anda bisa cari di beberapa tempat ya. Download, kemudian masukkan ke library di sini seperti biasa. Terus upload add library. Oh, di mana ya? Sebentar. Masukkan ke situ. Oh, oke. Jadi masukkan ke library-nya di sana. Kok di mana saya? Mungkin nanti Anda lihat di beberapa video sebelah ini include library. Di sini nanti masukkan zip-nya. Itu bisa digunakan di library. Nah, nanti kita udah punya beberapa library di sini. Di sini ada DHT. Mungkin di sini kelihatan udah punya belum? Di sini bisa kelihatan. Ini terakhir DHT sensor library kita udah punya. Baik, kemudian saya definisikan pinnya. Saya nyalain dulu ini ke pin 2. Nah, oke ya, ke pin 2 kira-kira bentuk PC seperti ini. Saya udah susun kira-kira begini ya. Jadi ini adalah DHT 22-nya, kelihatan ya. Ini ada yang positif, ada yang negatif. Nah, positifnya ke positif 33, saya masukkan ke yang negatifnya ke ground, dan ini yang tengah saya masukkan ke port 2 digital, gitu kan ya. Oke, saya beginikan saja, biar mau kelihatan. Oke, saya mundurin aja. Oke, kali kan kita akan coba. Ya, baik. Sama karena ini adalah nggak punya display, maka kita akan menggunakan display serial. Oleh karena itu, maka kita menggunakan definisi serial seperti biasa, serialnya 96. Kemudian akan kita bilang ini ambil program dari Robojack sini, tes DHT ini. Kemudian kita mulai DHT begin ini temperatur, kemudian kita ambil. Nah, di sini kita bikin fungsi untuk mengambil dari rate temperatur. Kalau nggak pakai true, itu artinya dia menggunakan Celsius. Tapi kalau misalnya pakai true, berarti dia pakai Fahrenheit. Kemudian tidak perlu dikonversikan lagi. Ini sebetulnya bukan Kelvin, tapi kita nggak perlu. Tapi cukup ini untuk di sini untuk tesnya. Ya, ini menampilkannya. Oke, kita coba saja. Kita jalanin dulu Arduino-nya. Oke, udah mulai menyala Arduino-nya. Iya, nyala. Mungkin begini ya, lebih bagus. Kemudian saya jalankan dulu. Biasanya suka kalau pertama kali masuk, kalau di Linux suka masalah dengan ini. Saya jalankan ini dulu. Oke. Baik, kemudian saya jalankan tools serial monitornya. Melihat displaynya, sorry, sini. Oh, ini yang sebelumnya masih ada. Untuk menghilang kita buang dulu aja. Oke, saya jalankan ini, verify dulu, terus kemudian saya upload ke ininya. Karena masalah untuk melihatnya ada di menggunakan tools ini, monitor ini. Oke, nah kira-kira itu. Karena ini DHT ini baik 11 maupun 22 udah include diantaranya kelembaban atau humidity ya.
Jadi saya ginikan aja biar bisa lebih kecil lagi, nggak bisa katanya. Baik ya, ini saya baca di sini adalah temperatur 29,2 derajat Celcius atau 84,5 Fahrenheit. Heat index itu abaikan saja, itu adalah suatu indeks yang menunjukkan bahwa kita merasa seperti berapa derajat. Ini dalam Kelvin. Humidity-nya 72%, jadi kelembabannya 70%, jadi kita banyak banget 72%, kira-kira begitu. Baik, kalau kita ingin tahu apakah ini bekerja nggak tidak bekerjanya, nah kita seperti tadi, kita cobain, kita dinginkan dengan es. Wah, es udah berair nih, coba turun nggak? Seperti ini. Kita lihat di situ. Humidity yang mulai turun. Nah, oke, kita lihat 29, 20-an. Ya, mulai turun 27 sekarang. Hati-hati, satu Arduino-nya soalnya basah ini. Ya, embun. Oke. Mulai turun 26. Jadi begitu 25 ya, agak berbeda dengan yang tadi, mana yang lebih akurat kita akan coba harusnya dikomparasi dengan termometer yang sudah ada sekarang ini. Kalau yang ini tidak ada konversinya karena udah konversinya udah di dalam library-nya, agak lebih simpel, cuman kita butuh library. Tapi kalau yang LM35 nggak perlu library karena langsung ke analognya dan dibagi perhitungan dengan tegangan yang ada. Oke, mungkin itu saja mengenai DHT22. DHT11 sama saja, cuman mungkin definisinya harus berbeda. Tapi kira-kira praktiknya sama. Ini turun sampai 22 derajat. Oke, mungkin itu dulu dari mengenai ini. Kita ketemu lagi dengan project suhu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.